Selamat datang dalam program online Philadelphia Blessing Family. Kami hadir untuk memberkati setiap saudara dimanapun saudara berada. Khususnya bagi saudara yang sedang bersama-sama keluarga, beribadah di rumah, dan menyaksikan program ini. Doa dan harapan saya, kehidupan iman saudara dikuatkan, dan kehidupan rohani saudara semakin bertumbuh di dalam kasih anugerah Tuhan. Akhirnya, selamat menikmati program ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Kita percaya perlindungan penyertaan Tuhan itu nyata atas setiap kita. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita percaya kita beribadah kepada Tuhan untuk meninggikan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami percaya Tuhan akan membawa kami semakin naik dan tidak akan pernah turun. Dan Engkau menjadikan kami kepala dan bukan menjadi ekor. Bahwa kami menyembah dan memuji Engkau, meninggikan Engkau, Allah kami yang hidup, Bapa kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari umat Tuhan datang kepada Tuhan, katakan Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, percaya hanya kepadamu. Engkau pegang tangan kami, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan. Katakan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari bersama-sama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari yang wanita naikkan pujian, katakan Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kami percaya hanya kepada Tuhan, hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus, Kau perlindunganku. Oh,
saudara. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Dengan segenap hati panggil namanya. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bersama-sama dengan segenap hati panggil namanya. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Engkaulah penyelamat setiap kami Tuhan, Engkaulah pelindung atas setiap kami. Amin. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh mulutku, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi katakan, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita datang menyembah, mari kita datang meninggikan, mari kita datang memuliakan namanya, mari kita datang memuliakan namanya. Haleluya. Kami puji Engkau, kami tinggikan. Kota benteng kami, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia, mari kita muliakan Yesus Tuhan. Glory hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Shikianala ya Masih, Dianala ya Masih. Di tempat ini kami meninggikan Engkau Tuhan kami Yesus. Di tempat ini kami memuliakan Engkau. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Lebih tinggi lagi angkat tangan syahadalah ya Masih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dengan segenap hati katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari umat yang diberkati, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama angkat tanganmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, saya percaya saat kita naikkan puji-pujian kepada Tuhan, Amin. hadirat Tuhan dinyatakan di tempat itu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Dia Tuhan pengharapan kita satu-satunya. Haleluya. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin. Kami percaya Tuhan.
Dialah benteng kita yang hidup, yang percaya bersama-sama katakan amin. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, takkan kami goyah. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganku menopangku, jalani kehidupan. Mari bersama-sama. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku lambaikan tangan saudara ke kiri dan ke kanan, serta kau kekuatanku, menopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Siapa namanya? Yesus, jaminan hidupku. Mari tepuk tangan bersama-sama. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Oh, tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. Oh, jalani kehidupan. Yang percaya dilindungi Tuhan, angkat tanganmu, katakan kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau berikan dengan sukacita bersama-sama. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Siapa namanya? Yesus, kau kekuatanku, kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, oh kekuatanku, menopang hidupku, Mari katakan saudara, keselamatan. kau buktikan Buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Engkau jaminan bagi hidup kami. Engkau kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Mari bersama-sama katakan, Dia tak pernah tinggalkanku.
Mari berseru. Berseru, berharap dalam Yesus. Mari sekali lagi katakan, kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari katakan, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Mari katakan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, bersama-sama kita percaya Tuhan hadir ketika kita beribadah. Baik saudara yang hadir di tempat ini, ataupun juga saudara yang ada di rumah saudara. Kehadiran Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Hari-hari ini orang sedang mengalami banyak kecemasan, ketakutan. Banyak orang sedang bingung. Hari-hari yang sulit sedang terjadi. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari nyanyikan pujian ini. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah. dengan iman katakan saudara, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Mari angkat, tinggikan Dia. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup, Engkau sanggup memulihkan Tuhan keadaan kami, keadaan negeri ini, keadaan kota kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan goyah selamanya. Sekali lagi, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan
worship you, I worship. Mari sembah Tuhan. Dalam setiap keadaan kita tetap menyembah Dia. Engkau layak disembah Tuhan. Dalam segala situasi kami tahu Tuhan, Engkau tetap mengasihi kami. I worship. Kami juga mengasihi Engkau Tuhan. Dalam suka dan duka, dalam setiap keadaan kami belajar menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kihi makuri ala basyahan dala bakuri ala basyahan. Kihi ala basyahan dala bakuri ala basyahan dala bakuri. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau layak disembah. Terima kasih untuk hari ini. Tuntun kami dengan firman Rema. Baik untuk semua jemaat dan di rumah yang sedang juga mengikuti ibadah ini Tuhan. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu dan semua kami. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Senang bisa bertemu dengan setiap jemaat. Juga termasuk saudara yang sedang mengikuti program ini di rumah masing-masing. Hari-hari ini kita melihat ada situasi yang sulit. Ada banyak orang sedang sedih, bergumul dengan problema kehidupan. Dari masalah wabah sampai juga beban-beban ekonomi serta beban kehidupan yang lain. Apa pesan firman Tuhan di hari-hari seperti ini? Tuhan Yesus pernah mengingatkan kita bahwa di hari-hari yang terakhir, apakah masih ada iman di bumi? Itu sebabnya tema renungan firman Tuhan di minggu ini adalah orang benar hidup oleh iman. Mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal pertama ayat yang ke-17. Roma 1 ayat yang ke-17. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Saya membacakan ayat firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa sebagai orang benar kita akan hidup oleh iman. Hidup oleh iman adalah hidup yang sungguh-sungguh mengizinkan apa yang Tuhan katakan, itu yang kita percayai dan kita pegang dalam kehidupan keseharian kita. Alkitab memberitahukan kepada kita supaya kita hidup oleh iman. Bukan sekedar hanya hidup apa yang kita lihat, kita bukan sekedar hidup berdasarkan segala situasi kondisi yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita harus belajar percaya bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Hidup yang ditentukan oleh kebenaran firman yang kita terima, saudara. Itu sebabnya saudara, hari ini saya rindu supaya setiap kita meningkatkan waktu-waktu kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun mungkin saudara ada di rumah, mungkin aktivitas berkurang dengan segala situasi yang ada hari-hari ini. Mari ambil waktu untuk belajar firman, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara, iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat 17 berkata, saudara, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita membaca firman, mendengarkan firman, ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan yang kita baca ataupun yang kita dengar, saudara, kita mulai renungkan. Alkitab memberitahukan kepada kita, hidup iman kita, saudara, akan dikuatkan. Firman Tuhan itu akan memberikan kepada kita jaminan. Hari-hari ini ketika wabah, sakit penyakit sedang melanda, maka kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Tentu sebagai warga masyarakat kita perlu, saudara, menjaga kesehatan, cara hidup yang benar, menjaga kesehatan yang baik di hari-hari seperti ini. Tetapi saya percaya, saudara, kita juga perlu menyadari bahwa lebih dari apa yang semua sudah kita usahakan, kita percaya lewat kebenaran firman Tuhan, ada janji Tuhan yang ditulis oleh firman Tuhan, bahwa ketika kita menerima firman, kesembuhan akan kita alami, saudara. Dalam Mazmur pasal 107 ayat 20 berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Hari-hari ini, saudara, ketika banyak orang sedang cemas, dan memang secara nyata kecemasan itu beralasan, saudara. Karena dengan adanya wabah, adanya segala situasi yang terjadi. Tetapi saya ingin berkata kepada saudara, ayo sebagai orang benar, jangan hidup kita hanya ditentukan oleh situasi keadaan. Kita punya Yesus, kita punya Tuhan yang hidup. Dia berjanji ketika firman disampaikan, ada kuasa kesembuhan. Ada kuasa yang meluputkan kita bahkan dari kematian. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan, kita harus percaya ketika kita mendengarkan firman, firman itu memberikan kesembuhan. Kita percaya di dalam Yesus tetap tersedia kesembuhan. Itu sebabnya kita melihat pelayanan Yesus. 3,5 tahun dia melayani, begitu banyak orang-orang yang sakit disembuhkan. Bahkan yang secara medis tidak mungkin tertolong, tetap kita membaca firman Tuhan, ada kesempatan yang diberikan Tuhan. Kalau kita percaya mujizat, ada kuasa perlindungan Tuhan, maka yang sakit mengalami mujizat kesembuhan yang luar biasa. Kita menghargai semua usaha para medis. Saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya sangat mendoakan hari-hari ini supaya saudara, para dokter, para juru rawat, mereka yang ada di lini depan untuk merawat orang-orang yang sedang sakit, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Diberikan kekuatan kesehatan.
Bahkan mungkin kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami kelemahan fisik, saya berdoa lewat mimbar ini, kuasa Tuhan, kesembuhan terjadi. Karena saudara adalah orang-orang yang sedang dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang. Sebagai orang percaya, marilah kita belajar memperkatakan firman Tuhan. Bahwa Dia Tuhan yang sanggup untuk melindungi kita. Tuhan yang sanggup untuk memproteksi hidup kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan, saudara. Termasuk di hari-hari yang seperti ini. Yang kedua, saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita dikuatkan. Maka kehidupan apa yang akan kita alami? Alkitab memberitahukan kepada kita dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Hari ini saudara, kita harus percaya bahwa kehidupan kita bukan hanya ditentukan dengan hal-hal yang jasmani saja. Manusia kita terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh kita. Ketiganya itu membutuhkan asupan makanan. Seperti tubuh yang harus kita jaga dengan baik, demikian juga jiwa kita. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Tetapi juga saudara, kita harus memelihara manusia rohani kita. Itu sebabnya firman Tuhan adalah makanan bagi manusia rohani kita. Sehingga kita dikuatkan di hari-hari seperti ini. Lewat Matius 4 ayat yang keempat ini kita sadar yang kedua, firman itu menguatkan rohani kita. Membuat iman kita jadi kuat dan kokoh. Sehingga dengan rohani yang kuat kita bisa mengalahkan semua ketakutan, kecemasan. Karena ketika kita mengizinkan ketakutan terus melanda kehidupan kita, akhirnya fisik kita pun akan jadi lemah. Hari-hari ini saya rindu supaya kita makan firman. Kita ucapkan firman. Baca Mazmur 91, ucapkan itu, renungkan itu. Tuhan memberikan satu janji kepada setiap kita yang percaya Tuhan. Sambil kita belajar membangun kehidupan yang sehat. Seperti apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Kita lakukan itu dengan baik. Dan kita juga belajar percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kehidupan iman kita dikuatkan. Sekalipun mungkin saudara hari-hari ini sedang mengalami bahkan dampak dari semua keadaan wabah yang sedang terjadi, ekonomi mengalami goncangan, bahkan sendi-sendi keluarga. Tidak jarang hari-hari ini antara anak, orang tua, suami, istri bisa saling curiga satu dengan yang lain. Ya, ada keluarga yang berkata, jangan pegang saya lagi. Ya, jangan pegang papa lagi. Siapa tahu kamu dari luar bawa virus. Saudara, hubungan itu bisa terjadi. Ya, jangan sampai suami istri tidak gandengan tangan lagi, saudara. Gara-gara apa? Virus. Kita perlu menjaga semua kesehatan dengan baik. Tetapi kita juga harus hidup oleh iman. Supaya kehidupan kita, saudara, tidak ditentukan oleh situasi keadaan. Hari ini kalau saudara sedang mengalami pergumulan dan semua kita tahu ada pelambatan ekonomi. Ayo kita berdoa bersama-sama. Kita minta kuasa Tuhan. Kita juga minta hikmat daripada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kepada kita roh hikmat. Bagaimana kita berespon, menyiapkan diri kita di hari-hari yang seperti ini. Saya tetap pegang firman Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan pernah melakukan mujizat. Air menjadi anggur. Hari ini saya juga tetap percaya. Mujizat Tuhan tidak pernah berhenti. Bagi setiap kita yang percaya Tuhan, mujizat tetap tersedia. Tuhan akan memberikan ide-ide kreatif bagi saudara untuk menyikapi hari-hari seperti ini. Mungkin dengan tidak bebasnya kita ada di jalan-jalan atau di mana-mana, di tempat-tempat umum.
Tapi itu akan memungkinkan kita banyak mencari Tuhan. Dan kemudian kita belajar saudara untuk mendapatkan ide-ide kreatif. Yang mungkin selama ini karena kesibukan, karena kita terlalu sibuk, kita sudah kehilangan semua itu. Saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita mendapat apa yang Tuhan janjikan, kita percaya itu, maka tidak ada yang mustahil. Saya tetap percaya firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Yesus pernah melakukan mujizat 5 ketul roti, 2 ekor ikan, memberi makan ribuan orang. Minimal 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Hari-hari ini saya juga tetap percaya penyediaan Tuhan tetap disediakan bagi setiap kita yang percaya Tuhan. Tidak pernah Tuhan tinggalkan. Firman Tuhan berkata bahkan para ibu janda, orang-orang yang sangat sederhana, anak yatim, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Jangan takut saudara, percaya Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib. Bahkan saya sangat percaya dengan kekuatan iman kita dan hikmat daripada Tuhan, kita melangkah dan kita akan lihat tuntunan Tuhan di hari-hari ke depan. Yang ketiga saudara, firman Tuhan memberikan kita sebuah pengalaman hidup yang berbeda saudara. Mazmur 19 ayat 8 sampai 9 dikatakan seperti ini. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Saudara, apa yang hilang di hari-hari seperti ini? Sukacita. Sukacita itu mahal. Tetapi saudara, saya ingin memberitahu kepada setiap saudara. Firman Tuhan berkata, kalau kita mendapatkan firman Tuhan, kita akan bisa tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan mau supaya hati kita di tengah-tengah situasi seperti ini tetap bisa bersukacita. Mungkin ada yang berkata, Pak Yusak, bagaimana mungkin omset turun, semua tidak bisa dikerjakan, barang-barang yang tadinya saya pesan tidak bisa datang. Situasi seperti ini, di mana-mana orang sedang takut, bagaimana saya bisa bersukacita? Saudara, Alkitab tetap memerintahkan kita, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita adalah buah daripada Roh Kudus. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, kita hidup dipenuhi Roh Kudus, maka apa yang akan lahir dari semua itu? Salah satunya adalah sukacita. Sukacita yang tidak ditentukan oleh situasi keadaan. Tuhan ingin supaya kita belajar. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun di dalam kandang tidak ada hewan-hewan peliharaan, tetapi aku tetap akan beria-ria kepada Tuhan Allahku yang aku percayai. Saudara ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Saya mendorong sebagai gembala, ayo hari-hari ini tetap memuji Tuhan. Tetap belajar untuk bisa mengucap syukur. Sekalipun ada situasi yang sulit, kita angkat hati kita. Kita minta kasih kemurahan daripada Tuhan. Saya berdoa supaya semua kita bisa tetap bersyukur, bersukacita di hari-hari yang tidak sulit. Karena ketika kita ngomel, kita marah, kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan siapapun, itu tidak akan mengubah keadaan. Bahkan semakin kita terpuruk. Tapi kalau hati kita tahu bersukacita, tahu bersyukur, saya percaya, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan dan juga mengubah respon saudara terhadap segala situasi yang sedang terjadi. Yang terakhir saudara, yang keempat, kalau kita membaca dalam Mazmur 119 ayat 105,
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu saudara seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, seperti pelita. Dia menerangi perjalanan kita. Kita ini lagi bingung. Tapi ketika kita terima firman, kita dapat tuntunan Tuhan. Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan. Dengan tuntunan dari firman Tuhan, kita mendapatkan bimbingan. Dia menuntun kita supaya kita bisa apa? Mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang terbaik. Setiap hari kita harus mengambil keputusan. Tapi seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil bukan keputusan-keputusan yang baik. Bahkan bukan yang terbaik. Kalau kita mengambil keputusan yang salah, maka hidup kita juga akan mengalami akibat dari kesalahan dari keputusan kita. Oleh sebab itu kita perlu firman menerangi kita. Mendapatkan firman itu sama seperti mendapatkan terang di tengah-tengah kegelapan. Gereja, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah ketika kita dalam kesulitan, tapi kita minta terang firman menerangi hidup kita, maka kita akan bisa menemukan jalan untuk mengatasi kesulitan itu. Seorang wanita yang pendarahan 12 tahun, bahkan dokter, tabib di zaman itu tidak lagi bisa menolong dia. Bahkan dia sudah kehabisan biaya untuk mengobati sakitnya. Tapi ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia lagi sulit, dia lagi susah. Dia lagi dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk. Penyakit pendarahannya saudara begitu parah. Sehingga dia sangat lemah. Tapi wanita itu mendengarkan firman tentang ada pengharapan di dalam Kristus. Itu sebabnya dia mengambil sebuah decision. Dia mengambil sebuah keputusan. Di tengah-tengah dia melihat kehidupan yang gelap. Dia mendapatkan satu kesempatan menemukan cahaya pengharapan dalam Kristus. Dan dia mengambil sebuah keputusan. Kalau saja aku dapat kesempatan pegang ujung jubah Yesus. Kalau aku punya kesempatan ketemu Yesus, aku pegang ujung jubahnya. Aku pasti sembuh. Dan firman Tuhan berkata saudara, keputusannya tepat. Dia tidak frustasi dengan keadaan, dia tidak kemudian menyerah dengan keadaan, dia kemudian tidak menghabisi dirinya dengan bunuh diri. Tapi dia melihat terang Tuhan, ada pengharapan dalam Kristus dan dia ambil kesempatan itu. Dia memutuskan, kalau aku punya kesempatan pegang ujung jubah Yesus, aku pasti akan sembuh. Dan firman Tuhan berkata, dia punya kesempatan itu ketika Yesus ada melewati daerahnya. Kemudian saudara, Alkitab berkata dia merangkak untuk kemudian mulai mendekati Yesus dan memegang jubah Yesus. Firman Tuhan berkata, seketika itu juga ada kuasa Yesus yang mengalir. Dan seketika itu juga dia disembuhkan. Luar biasa. Hari ini dengar saudara, di tengah-tengah kegelapan yang ada di depan penglihatan banyak orang, firman akan memberikan terang bagi kita. Jangan saudara salah ambil keputusan di hari-hari seperti ini. Jangan saudara berpikir bahwa hidup saudara akan berakhir dengan situasi ini. Percaya, Yesus tetap jawaban bagi hidup kita. Yesus segala-galanya bagi hidup kita. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Hari-hari ini saya banyak berdoa, mencari wajah Tuhan. Bahkan setiap siang, saya memimpin doa-doa syafaat. Dengan air mata, memohon belas kasihan Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan, jangan putus asa. Jangan akhiri hidup saudara dengan keputusan-keputusan yang sia-sia. Percaya Tuhan, ada jawaban dalam kehidupan setiap kita yang belajar mempercayai Dia. Yesus
sangat mengasihi saya dan saudara. Dimanapun saudara berada hari ini, baik saudara di tempat ini dan juga di rumah-rumah saudara. Mari hari ini datang kepada Tuhan. Hidup kita ditentukan Tuhan, ditetapkan Tuhan langkah-langkah hidup kita. Dia Bapa yang baik, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dalam suka dan duka, kasih-Nya tetap ada dalam hidup kita. Dan kehidupan iman kita jangan tergoncangkan dengan semua situasi ini. Kita harus percaya bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus berkata, Tuhan, Engkau berdaulat. Biar kehendak-Mu yang terjadi. Ingat saudara, segala sesuatu yang terjadi, kita tidak boleh menjadi tawar hati. Kita harus pandang Yesus. Lihat Dia, Dia jawaban bagi kehidupan kita. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita ingat hidup oleh iman. Firman itu saudara akan membimbing kita, menuntun kita supaya kita mengambil keputusan yang tepat. Firman itu juga memberikan kita sukacita. Firman itu juga memberikan kita pengharapan. Hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang, akan membuat hidup kita semakin terpuruk. Ayo kita bersemangat hari ini, bersukacita tetap. Tentu kita bukan menjadi orang yang kelihatan kurang waras, kemudian ketawa sendiri atau bertingkah laku sesuatu yang tidak memberikan kesaksian bagi banyak orang. Tetapi sukacita itu dimulai dari hati, saudara. Amin. Hati kita harus tetap bersyukur, tetap percaya Tuhan. Firman itu juga akan menguatkan roh kita. Supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan. Dan firman itu memberikan kepada kita juga janji, saudara, kesembuhan. Kita berdoa supaya ada kesembuhan di negeri kita, di kota kita, di desa, di kota. Kita doakan supaya mereka yang sedang sakit mengalami kuasa mujizat daripada Tuhan. Kita mendoakan pemerintah kita dengan semua upaya yang luar biasa supaya segala situasi yang sulit ini bisa diatasi dengan baik. Mari sebagai umat Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama minta kasih kemurahan Tuhan. Mari saya ajak untuk semua kita berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Katakan, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia. Ku percaya padamu, Juru Selamatku, tempat pengharapanku. Sekali lagi katakan, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku. Mari umat Tuhan datang kepada Dia.
Dia juru selamat kita, Yesus Kristus, tempat pengharapan kita. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya. Mari saudara katakan. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Baik saudara yang di ruangan ini, ataupun dimanapun saudara berada, ketika saudara sedang menyaksikan program ini, Dia jawaban bagi setiap kebutuhan kita. Yesus. Saya ingin berdoa bagi semua jemaat, semua saudara yang juga mengikuti program ini. Mari arahkan hati saudara kepada Tuhan. Selain hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, kesulitan, percaya Tuhan akan memberikan tuntunan jalan keluar. Dia akan membimbing saudara. Dia sangat mengasihi setiap kita. Jangan putus asa saudara. Jangan tawar hati. Percaya Tuhan dengan doa kita. Arahkan hati saudara. Saudara mau meletakkan tanganmu di dada, datang kepada Tuhan, panggil nama Yesus. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada, setiap pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa daripada Tuhan bekerja. Hari-hari ini, ketika segala sesuatu sedang berjalan tidak normal, kami minta kekuatan daripada Tuhan. Kami minta kekuatan iman daripada Tuhan. Turun menguasai setiap hati pikiran kami. Bapa, hamba berdoa. Berikan Tuhan anugerah-Mu bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Untuk kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Keputusan-keputusan yang terbaik di hari-hari seperti ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh hikmat daripada Tuhan turun. Saudara yang sedang sakit, ketika engkau sedang meletakkan tanganmu di dada, percaya dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa mujizat daripada Tuhan. Oleh pilur-pilur Kristus, sakit penyakit disembuhkan. Oleh kuasa darah Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan. Tuhan memberikan kasih anugerah. Keluar masuk kami dilindungi oleh Tuhan. Ketika kami harus beraktivitas, walaupun ada pembatasan-pembatasan, tapi kami tahu Tuhan, ada kuasa perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan setiap umat-Mu Tuhan. Biar hari-hari kami lebih dekat dengan Tuhan. Kami mau Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada di antara saudara juga yang hadir hari ini, ataupun saudara yang sedang
mengikuti program ini, saudara rindu untuk mengundang Yesus secara pribadi, buka hati saudara. Jadikan dia Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat. Firman Tuhan berkata, kalau kita dengan hati percaya kepada Tuhan, dan dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat, kita akan diselamatkan. Dia menyediakan pengampunan, dia menyediakan anugerah keselamatan. Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Mari ambil kesempatan hari ini. Sedang mau mengambil kesempatan itu, mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini hari ini saya mengambil keputusan ambil keputusan untuk menjadikan Engkau Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan memberikan anugerah, pengampunan dari semua dosa kesalahan saya. Tuhan memberikan saya kehidupan yang baru. Tuhan Yesus, biar lewat pengakuan iman saya hari ini, Engkau Tuhan memberikan kepada saya anugerah kehidupan yang kekal itu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sucikan, kuduskan hidup saya. Saya ingin mengikut dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh kasih anugerah-Mu, saya memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, minggu-minggu di mana saudara tidak bisa hadir dalam ibadah-ibadah secara bersama-sama, tetapi gereja hadir di rumah saudara untuk mengadakan ibadah bersama-sama. Doa saya, saudara bisa mempersiapkan hati, pikiran. Setiap minggu saudara bisa mengikuti program-program kami. Saya percaya 2-3 orang bertemu dalam nama Yesus, Dia hadir. Kita doakan supaya situasi ini segera berangsur pulih dengan segera. Dan kita kembali bisa berhimpun bersama-sama dengan sukacita. Saya percaya lewat semua keadaan ini, kasih kita satu dengan yang lain semakin dipererat. Dan khususnya kasih kita kepada Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Menyertai kita hari ini. Sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Dan sampai kita bertemu dengan Dia dalam kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati untuk jadi berkat. Tetap setia mengasihi melayani Dia. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati setiap kita.